Menetaskan telur ayam menggunakan mesin tetas manual itu harus benar-benar teliti. Ketika kita sudah memasukkan telur ke dalam inkubator atau mesin tetas seperti ini, kita harus selalu mengecek atau mengontrol dua hal. Yang pertama adalah suhu. Suhu ini harus kita pastikan setiap waktu bahwa suhunya itu sesuai atau ideal untuk proses penetasan atau proses pengeraman telur pada telur ayam. Nah, kemudian selain suhu, kita juga harus selalu memastikan bahwa kelembapan harus terjaga, harus ideal sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di sini dari penetasan terakhir, saya mempunyai kasus yang mungkin perlu saya sharing untuk bahan referensi dan juga informasi untuk rekan-rekan semua yang baru mencoba belajar menetaskan telur menggunakan mesin tetas yang manual atau ala kadarnya. Apa? Di sini berkaitan dengan masalah pengendalian atau pengontrolan kelembaban dalam mesin tetas ini. Jadi seperti tadi sudah saya bilang bahwa dua hal tersebut, pertama yaitu suhu dan kemudian kelembaban, itu harus benar-benar dikontrol, harus benar-benar dicek selalu bahwa suhu dan kelembaban tersebut adalah ideal sesuai dengan yang dibutuhkan. Pertama suhu, kemudian kelembaban. Nah, khusus untuk kelembaban, jadi setelah masa incubating mulai hari ke-18 ya, suhu tetap, namun kelembaban sebaiknya dinaikkan karena untuk membantu mempermudah DOC cawan-cawan DOC untuk memecah kerabang atau cangkang telur dan bisa menetas dengan aman, selamat dan sesuai dengan harapan. Nah, di sini kasusnya dari penetasan sebelumnya. Sebentar. Nah, ini dia. Saya punya dua kegagalan yang disebabkan karena masalah kelembapan. Nah, di sini ini agak jorok ya. Maaf sebelumnya. Tapi ini karena perlu, sangat penting untuk diketahui. Jadi ini bisa kita lihat. Ini adalah telur yang sebenarnya sudah berisi DOC dan dalam proses penetasan ini masih memecah ya. Jadi ini bisa dilihat sudah separuh yang bagian hitam ini. Nah, ini sudah terkelupas, sudah terbuka separuh. Namun pada akhirnya ini tidak bisa menetas. Jadi DOC yang ada di dalam sini itu tidak mampu menetas, tidak mampu memecah kerabang atau tidak mampu memecah cangkang telur sehingga akhirnya dia mati. Demikian juga dengan telur yang kedua ini. Sebentar saya balik. Yang ini sudah sangat agak jelas sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di dalamnya sudah ada. Ini sebenarnya proses pengeramannya atau proses inkubasinya itu sudah bagus, tetapi karena kendala pada kelembaban akhirnya sama, tidak mampu memecah cangkang telur sehingga akhirnya kelelahan mungkin atau terlalu kehabisan energi, akhirnya dia tidak sanggup dan mati, gagal, tidak bisa menetas. Nah, sekarang kita bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Kelembaban di sini kenapa bisa menyebabkan kegagalan? Kenapa bisa terjadi kegagalan saat kelembabannya tidak sesuai? Jadi seperti ini.
kelembaban pada masa 18 hari ke atas setelah masa pengeraman ya, sebut saja seperti itu. Jadi DOC mulai memecah ini cangkang seperti ini ya, cangkangnya mulai terbuka, terkelupas, terpecah. Nah, saat seperti ini perlu kelembaban yang lebih tinggi karena untuk menjaga agar cangkang telur ini lebih lebih renyah, lebih mudah dikupas, jadi lebih lunak ya. Pertama itu, kemudian yang kedua, kelembabannya harus lebih tinggi dari sebelumnya karena untuk menghindari lengket. Nah, ketika kelembaban pada mesin tetas ini tidak sesuai atau tidak ideal, maka kejadian yang bisa terjadi adalah DOC anak ayam yang ada di dalam itu lengket di sini ya, seperti ini, lengket menyatu dengan di sini dan dia tidak bisa mengupas, mengelupas ini karena ada kendala, karena ada halangan dari cangkang ini. Nah, ini ya. Cangkang telur kan bagian luarnya keras, kemudian bagian dalamnya ini ada seperti selaput ini yang warna putih ini. Dan ini bisa lengket ketika kelembabannya kurang. Ini bisa lengket ke bulu ayam, kemudian dia akan mengalami kesulitan untuk memecahkan cangkang ini. Dan itu akibatnya fatal, bisa gagal walaupun DOC-nya tadinya bagus, sehat, bisa menetas, tapi karena kondisi kelembaban yang tidak ideal, makanya terjadi kasus yang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini sangat penting sekali karena kalau tidak diperhatikan bukan cuma satu atau dua, tetapi bisa seluruh telur yang ditetaskan di dalam itu mengalami masalah karena kelembabannya yang tidak ideal atau kurang. Kita lihat di dalam sini masih ada sisa ini. Ya, sebentar saya buka dulu supaya lebih jelas. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat di dalam ini masih ada satu DOC. Ini kasusnya sama dengan yang ini ya. Kasusnya sama dengan yang ini karena kelembabannya kurang. Kemudian bagian kepala, nah ini tadi cangkangnya ya. Bagian kepala, nah di sini menempel pada telur. Bagian ini, nih, yang ibu jari saya. Nah, menempel di sini sehingga dia mengalami kesulitan untuk menekan cangkang telur supaya terbuka. Nah, ini tadinya ini ya, ini cangkangnya yang barusan ini. Ini sudah saya bantu, saya klopek, saya pecahkan seperti ini. Saya bantu memecahkannya, dan tapi sepertinya ini sudah terlambat. Kenapa sudah terlambat? Karena bagian leher dan kepalanya dia sudah menyatu di sini. Kemungkinan dia sudah sudah kaku mungkin ya. Jadi bagian kepala dan lehernya sudah kaku sehingga dia tetap tidak bisa gerak leluasa. Ini seperti ini ya. Ini bagian kaki segala macam ini masih bisa, tapi bagian kepalanya jadi tetap menunduk seperti itu karena tadinya lengket di sini ya. Tadinya lengket seperti ini, saya kupas, saya taruh seperti itu. Tapi ini masih kondisi DOC hidup dan ya kita harapkan mudah-mudahan bisa survive dia. Tetapi kalau tidak survive ya ini sudah risiko kita ya. Karena ini salah satu keteledoran yang seharusnya nanti rekan-rekan semua kalau menetaskan seperti ini bisa diantisipasi. Nah, seperti itu. Ini juga bisa dilihat bahwa kondisi bulu ayam ini di bagian yang terbuka ini sudah kering karena memang seharusnya ini sudah dari kemarin sudah lahir, sudah menetas, tetapi karena teledor tidak dilihat kelembapannya, akhirnya dia terkendala. Nah, seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya,
saya sangat merekomendasikan untuk rekan semua paling tidak ya 1 kali dalam sehari itu dicek apakah kelembabannya itu sudah ideal atau tidak. Nah, ini kita pakai mesin tetas seperti ini, tidak ada pengukur kelembapan, kita hanya mengandalkan air di bagian bawah itu ya, air di nampan itu tadinya dipenuhi, tapi itu bisa dilihat itu airnya juga kurang. Kemudian setelah umur 18 hari telur ini, bagian sini saya basahi semua, bagian tangan ini ya, saya basahi supaya meningkatkan kelembapan, dan itu cara saya ya. Dan rupanya kemarin itu teledor, begitu di 18 hari sebagian 5 butir telur sudah menetas, sudah saya pindahkan, dan setelah itu saya tidak kontrol lagi. Di sini masih ada 2 butir telur, 3 butir telur. Tidak saya lihat lagi karena saya pikir ini sudah mecah ya, sudah mecah gini, tinggal nunggu proses saja, dan saya tidak melihat lagi karena yang sebelumnya sudah bagus, tetapi ternyata ini terjadi seperti ini. Jadi kelembapannya kurang, dan memang air di bawah memang kurang, kemudian bagian lain juga cukup kering, kemudian tidak dibuka sama sekali, jadi memang cukup kering sekali dan ini mengalami kendala. Tapi ini sudah mulai bisa agak leluasa. Ini bisa dilihat ini di bagian sini tadi yang lengket ya. Jadi dia ini mudah-mudahan tidak ada yang luka dan dia bisa survive ya. Tapi ya mudah-mudahan lah, minta doanya juga lah untuk rekan semua supaya ini satu bisa ini, karena kasihan juga. Nah ini ya. Nah, untuk mengantisipasinya, kawan-kawan perlu ingat bahwa setelah 18 hari itu tidak dibalik ya. Tidak dibalik telurnya, itu tinggal masa penetasan aja, tinggal masa apa sih namanya ya istilahnya itu. Ya pokoknya tinggal memecahkan kerabangnya ini aja, cangkangnya. Itu tidak dibalik, tetapi harus kita kontrol kelembapannya. Itu, airnya harus kita kontrol benar. Ya paling tidak 2 hal tadi ya, 2 hal itu dalam menetaskan telur itu harus benar-benar dicermati benar, dikontrol terus, jangan sampai kejadian seperti ini. Akhirnya jangan sampai kering, karena nanti akan kelembabannya akan kurang dan mengakibatkan seperti ini. Dan ini saja, ada telur-telur lain yang juga tidak sama juga tidak mampu menetas. Nah seperti ini kemungkinan besar ini di dalamnya sudah ada DOC-nya, tetapi karena cangkangnya terlalu kering, dia tidak bisa menetas, tidak bisa memecah cangkang atau kerabangnya. Itu kendalanya. Makanya jangan sampai kalau sudah memasukkan telur ke inkubasi, ke mesin tetas, jangan sampai kelewat suhu dan juga kelembapan. Itu harus dilihat, dipastikan ideal sepanjang waktu. Dengan begitu, kegagalan seperti ini tidak akan terjadi pada proses penetasan yang kita lakukan. Nah, saya rasa sampai di sini saja video saya kali ini, update video mengenai peternakan ayam kampung skala kecil ya, skala rumahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah berbagai kegagalan yang kita lakukan saat proses penetasan telur menggunakan mesin tetas sederhana. Itu saja. Terima kasih. Yang baru datang ke channel saya, mohon di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada sesuatu bisa komen. Jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, supaya saya lebih semangat lagi untuk berkarya dan terus membagikan ilmu-ilmu yang berdasarkan apa yang saya alami di sini. Itu saja, sampai bertemu pada video saya berikutnya. Salam hangat dari peternakan kecil. Sukses selalu ya.